pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Terima kasih atas waktu berharga yang telah diberikan kepada kami. Kami dari tim peringatan dini. Kami adalah tim yang berfokus pada inovasi pencegahan isu sosial di kalangan generasi muda. Perkenankan saya memperkenalkan diri dan pimpinan tim saya. Dengan saya sendiri, Ana Ridho Musifa, dan di sebelah saya, Bunga Ika Lorenza. Saya Happy Afrika Maharani. Rizky Ridho, saya Ilham Ferdiansyah. Kami hadir hari ini untuk menyampaikan proposal kemitraan strategis yang akan mengubah cara kita menghadapi krisis narkoba pada remaja. Tema utama kami adalah lampu merah 5.0. Peringatan dini digital untuk resiko sosial. Kami tidak hanya datang untuk melawan masalah, tetapi untuk membangun sistem yang proaktif dan menjangkau mereka yang paling takut berbicara. Selama 10 menit ke depan, kami akan menunjukkan bagaimana kemitraan ini dapat menyelamatkan generasi muda, sekaligus menempatkan brand Ibu dan Bapak sebagai pemimpin sejati dalam inovasi kepedulian sosial. Mari kita mulai dengan kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Di sini izinkan saya memperkenalkan proyek utama kami yang berjudul Lampu Merah 5.0. Ini adalah sistem peringatan dini digital untuk resiko sosial. Kenapa kita harus peduli? Izinkan saya untuk memulai dengan satu data kunci yang mendefinisikan krisis saat ini. Berdasarkan data BNN yang dirilis pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang. Dengan peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja usia 15 sampai 24 tahun. Angka ini bukan sekedar statistika, ini adalah generasi muda kita yang hilang. Nah, namun permasalahan utamanya itu bukan tentang yang udah terjangkit, tapi kenapa bisa mereka melakukannya. Banyak yang mencari pelarian dari tekanan hidup. Ini yang kami sebut dengan self-mediation. Tugas kita bukan hanya menghukum, tapi memahami di mana kira-kira sistem gagal yang memberikan peringatan dini sebelum terjadinya krisis itu terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu pendekatan yang waktu dan stigma membuat korban menghindari informasi dan bantuan. Kita sedang membuang kesempatan investasi di fase kuning. Pendekatan yang kaku ini merujuk pada cara penanganan atau komunikasi yang tidak fleksibel, menghakimi atau tidak sensitif terhadap kondisi korban. Misalnya menyalahkan korban atau menuntut bukti yang sulit atau memiliki produser yang terlalu sulit. Stigma yaitu cap buruk atau pandangan negatif terhadap korban, misalnya menganggap korban itu lemah, pantas untuk mendapatkan perilaku tersebut, atau sengaja untuk mencari-cari masalah. Oke, selanjutnya yaitu kesenjangan adalah bagaimana memberikan informasi tanpa menghakimi. Lampu merah 5.0 adalah jembatan anonim itu. Kesenjangan atau gap di sini tidak merujuk pada perbedaan kekayaan atau status, melainkan sebuah tantangan komunikasi yang mendasar. Inti kesenjangan, tantangan untuk menyampaikan informasi atau pandangan secara jujur. Masalahnya seringkali saat seorang memberikan informasi yang sensitif, kritik masukan atau pengakuan, hal itu disertai dengan penghakiman atau judgement. Oke, nah masalah di sini belum ada platform yang menggabungkan dukungan sebaya atau peer driven support dengan sistem peringatan dini visual dalam satu ekosistem yang scalable. Peluang digital atau scamper modified substitute. Tren penggunaan media sosial seperti TikTok, Reels yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan edukasi, quick win, konten viral ready. Peluang lintas sektor atau scamper combine kebutuhan brand dan pemerintah untuk
narkoba secara terintegrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di sini ada ide besar. Ide besar kami adalah lampu merah 5.0, yang dimana itu adalah peningkatan dini untuk lingkungan resiko sosial. Nah, kami di sini mengubah kompleks menjadi bahasa resiko yang universal, yang dimana ini adalah brand identity pencegahan yang mudah diingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti kita lihat di sini ada lampu merah sistem peringatan dini, yaitu per warna, yang dimana ini mengubah adiksi kompleks menjadi bahasa resiko yang universal. Nah, seperti yang kita lihat, lampu hijau itu melambangkan informasi dan pencegahan awal. Sedangkan lampu kuning itu eksperimentasi atau lingkungan yang beresiko tinggi. Nah, yang orange itu melambangkan Bapak Ibu ketergantungan awal yang membutuhkan intervensi. Sedangkan yang merah itu adalah melambangkan adiksi atau perlu rehabilitas segera. Nah, jadi kami menciptakan dua inovasi kunci di balik sistem ini. Yang pertama, kuis resiko narkoba 5.0. Nah, yang kedua adalah program ahli penanganan yang dipimpin langsung oleh penyintas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di sini ada impact projection-nya, yang dimana mengurangi jumlah pecandu, meningkatkan jumlah lampu hijau dan memberdayakan mantan pecandu sebagai ahli pencegahan. Jadi di mana yaitu ada dua dimensi dampak, yaitu dampak sosial dan dampak value-nya. Jadi itu ada dampak sosial, kami akan mengurangi jumlah pecandu dan meningkatkan jumlah individu yang berada dalam status lampu hijau dan memberdayakan mantan pecandu sebagai ahli pencegahan. Dan yang kedua ada dampak value, yang dimana memproyeksikan jutaan impression dari konten-konten viral ready kami, brand Anda akan secara eksklusif dan diaplikasikan dengan solusi yang inovatif, berani, dan humanis dalam isu narkoba. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan brand and goodwill yang jauh melebihi nilai konvensional. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya keadilan sosial dalam artian bahwa dukungan bukan hanya untuk yang mampu membayar, tapi untuk yang takut berbicara. Proyek ini bukan hanya tentang pencegahan, tetapi tentang keadilan. Kami memperjuangkan remaja dari lingkungan berisiko, mencari individu yang mencari pelarian dari masalah mental self medication, dan penyintas yang berjuang melawan stigma. Mereka adalah kelompok yang secara tradisional tidak memiliki akses ke layanan formal. Nah, jadi solusi akses dari kami adalah menyediakan layanan anonim virtual. Nah, ini menjangkau individu yang terisolasi atau takut dicap, memastikan bahwa dukungan dapat diperoleh tanpa biaya, tanpa perjalanan, dan tanpa penghakiman. Kemitraan ini menunjukkan bahwa brand Anda peduli pada akses keadilan. Saya ingin bertanya mengenai implementasi. Di situ tertera bahwasannya menggunakan media sosial dan sekolah untuk menyebarkan kuis. Asumsi kalian itu emangnya apa? Apakah kalian sudah memikirkan bahwasannya rata-rata mahasiswa itu bakal jujur untuk mengisi kuis tersebut? Dan juga itu media sosial platformnya apa? Apakah akses untuk mahasiswa ataupun yang lainnya itu tidak tersebar? Terima kasih. Terima kasih Bapak Akbar atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang implementasi menggunakan media sosial. Tujuannya ke platform mana? Nah, tujuannya ke platform kayak TikTok, IG, Reels, dan lain sebagainya. Kami akan mengadakan challenge atau quiz, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya seberapa chill sih lingkungan lo. Nah, itu kami akan tahu dari mereka menjawab pertanyaan itu, mereka udah di fase mana, fase kuning, fase merah, fase hijau,
Nah, kami cuma menggunakan nama tanpa kayak data-data yang lebih pasti lagi. Kami juga kayak bisa menjamin data-data itu aman karena kami cuma menggunakan nama dan pertanyaan-pertanyaan sehingga kami tahu dia di fase mana. Terima kasih Bapak Akbar atas pertanyaannya. Jadi bagaimana dengan peran remaja yang tidak mampu untuk sekolah, yang sangat penting untuk dapat edukasi dari narkotika ini? Oke, baik Ibu Juli, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi kami sudah memikirkan sematang mungkin kesiapannya. Jadi kami tidak hanya berfokus pada anak-anak sekolahan dan melalui kemitraan sekolahan saja, tapi kami juga berkolaborasi dengan BNN, di mana BNN itu bisa mencakup banyak halaman. Dia bisa bersosialisasi di halaman-halaman yang bisa kita bilang agak tertinggal. Dan juga di sini fungsi dari kuis-kuis kita yang ada di media sosial, di mana itu bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, mau dia memiliki kekurangan, contohnya disabilitas, atau mungkin anak-anak yang tidak bersekolah, tapi beberapa saat ini pastinya sudah punya handphone kan. Jadi dari situ kita bisa mencakup kalangan-kalangan prioritas. Terima kasih. Untuk menurut kalian sendiri, penting nggak sih untuk kita ada pelebaran target audiens, dan sejauh mana kampanye kalian ini berhasil menyentuh orang-orang yang paling rentan terkena narkotika? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nanda. Nah, jadi di sini media untuk kita menyebarkan ini yaitu media sosial. Kenapa media sosial? Karena yang kita ketahui media sosial itu bersifat universal dan dimana bisa diakses oleh seluruh orang. Kita juga bekerja sama dengan BNN yang pastinya dapat tersebar luas kepada seluruh orang dan seluruh masyarakat. Dan kita tidak hanya berfokus kepada semisal remaja atau anak muda, tapi semua kalangan bisa, entah itu lanjut umur ataupun remaja atau di bawah umur juga bisa. Oke, itu saja. Terima kasih. Jadi untuk terakhir, apakah Ibu Bapak investor setuju dengan untuk mendanai proyek kami? Terima kasih atas presentasi dari kalian yang sangat berkualitas dan kami juga tersanjung. Untuk informasi lebih lanjutnya dan juga pembahasan lebih lanjutnya nanti kita diskusikan lewat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertimbangannya dari Bapak dan Ibu investor. Kami sangat mengharapkan banyak tentang keputusan Ibu dan Bapak investor dalam keberhasilan proyek kami. Dan mungkin ini saja pertemuan kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.